pengibasan bahasa daerah. Kemarin Ibu mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan di DPMP ya oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, yaitu dari tanggal 19 Juni sampai 22 Juni 2025. Nah, pengibasan bahasa daerah itu adalah tentang revitalisasi bahasa daerah. Apa itu revitalisasi? Yaitu pelestarian bahasa daerah, khususnya yaitu bahasa Melayu. Nah, kenapa bahasa Melayu yang mau direvitalisasi? Dikarenakan karena bahasa Melayu asli itu sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat, khususnya Kuburaya dan Pontianak. Yang dipakai masyarakat kita sekarang ini adalah bahasa Melayu Pontianak. Nah, oleh sebab itu, untuk melestarikan bahasa daerah tersebut, khususnya bahasa Melayu, maka diadakanlah yang namanya revitalisasi bahasa daerah melalui dongeng yang nanti akan disampaikan oleh Pak Supri. Nah, jadi sebelum mendengarkan dongeng tersebut, mari kita berdiri dulu semuanya. Ya, kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Selamat Pagi. Semuanya bernyanyi ya. Ya. Selamat pagi, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi ibu guruku. Apa kabarmu? Luar biasa. Kami sehat dan selalu semangat. Mari kita ini mulakan tekad semangat untuk belajar dan giat sampai tuntas. Agar kelak menjadi anak yang penuh harapan bagi nusa negara dan keluarga. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ya, tekan dulu. Ya, silakan Pak Supri. Oke, anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kabar hari ini? Oke, baik-baik semua ya. Pada hari ini Bapak akan bercerita tentang Bukit Kelam. Cerita ini diambil dari Kabupaten Sintang, ya, di Kabupaten Sintang yang berada di Kalimantan Barat, ya, yang berada di Kalimantan Barat. Oke, oke, fokus ya, kita mendengarkan. Hari ini kita bercerita tentang Bukit Kelam. Pada suatu hari ada dua pemuda yang sakti mandraguna. Berarti hebat ya. Yang satu bernama Bujang Bijing. Bujang Bijing, bukan bujang lapok, tapi Bujang Bijing. Yang satunya lagi ini bernama Marubai. Nah, yang satu tadi itu
Bujang siapa? Bujang Beijing. Satu lagi siapa tadi nama tuh? Marubai. Jadi kan dua nih, mereka dua nih, dia orang hebat, orang sakti mandraguna. Tetapi mereka ini punya perbedaan sifat dan karakter. Tingkah lakunya beda-beda. Ya. Nah, yang Bujang Beijing ini orangnya hebat memang, tapi dia sombong. Macam mana orang sombong tuh? Hah? Macam mana orang sombong tuh? Gaya pagi itu kan. Yang kedua, Marubai ini orangnya baik hati, suka berbagi, ya kan? Nah, keduanya nih, mereka ini punya hobi yang berbeda atau punya hobi yang sama, yaitu menangkap ikan. Di mana ikan? Di sungai. Ya, ikan itu di sungai. Kalau kita sini ada parit namanya. Parit apa nama kita sini? Parit kali. Nah, jadi si Bujang Beijing nih, dia nangkap ikan itu dengan serakah. Yang kecilnya pun diambilnya. Apalagi yang besar, yang kecil pun diambil. Yang kecil ini diambilnya. Bagi yang besar-besar. Nah, kalau si Marubai, dia beda. Dia hanya ngambil yang besar-besar ya. Yang besar-besarnya diambil, dibawa pulang. Untuk apa dia bilang? Untuk ya dimasak dulu baru dimakan. Dimasak dulu. Barulah dimakan. Akhirnya si Bujang Beijing dan kehabisan. Dia punya lahan yaitu di Simpang Melawi. Sungai ini namanya Simpang Melawi. Yang Bujang Beijing. Sedangkan yang Marubai ini yaitu di Simpang Kapuas. Dia punya kuasa. Artinya dia punya kuasa. Ini lokasi saya nak mancing sini. Lokasi awak sana, kan? Nah, akhirnya punya si Bujang Beijing dah habis ikannya. Apa penyebab habis tu? Nah, apa penyebab habis tadi? Ikan kecil yang Serangka yang kecilnya pun diam. Ini diambilnya. Macam mana nak makan kunci gini? Ya kan? Bisa lah. Berarti dia kalau si Marubai ini dia hanya ngambil yang besar-besarnya. Akhirnya punya Marubai ini bertahan lama ambil yang besar. Jadi yang kecil jadi besar, sama kayak kita nih. Kelas 2 kemarin masih kecil kan? Masih kecil kemarin kan enggak besar-besar. Nah, setelah itu karena si Bujang Beijing nih orangnya serakah, ya, orangnya sombong, dendam, dengki dengan kawannya. Apa ikan saya dah habis, kata kan? Apa ikan saya dah habis? Kok punya Marubai masih ada? Akhirnya si Bujang Beijing ini punya siasat tidak baik. Punya pikiran yang tidak baik. Itu tidak boleh macam itu ya. Nah, akhirnya dia punya pikiran akan saya pindahkan bukit itu untuk menutup sungai agar tidak ngalir lagi ke sungai siapa tadi? Ke sungai siapa? Sungai Marubai. Ya. Nah, akhirnya diangkat batu itu. Dia kan orang sakti, orang hebat, bisa ngangkat bukit. Diangkatlah bukit itu. Diangkat, ketemulah oleh bidadari. Bidadari itu cantik enggak ya? Cantik pasti bidadari kan? Sama kayak kita cantik-cantik, ganteng. Nah, jadi ditegurlah oleh bidadari tadi. Apa kata bidadari itu? Sombong sekali orang ini. Dia merasa hebat bawa bukit, bukan bawa buku
batu tapi bawa bukit sebesar gunung di bawahnya untuk nutup sungai tadi. Akhirnya oleh si siapa tadi yang cewek cantik, oleh bidadari itu dikacau dia, dibuatlah petir. Bidadari kan hebat kan, dari kayangan kan. Akhirnya dibuat petir, terjatuhlah. Siapa yang terjatuh tadi? Siapa? Bujang Biji terjatuh, sungguh dia. Nah, akhirnya si batu jatuh dah, kan? Jatuh. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dia tidak habis akal pikirannya untuk balas ke siapa? Ke bidadari. Nah, jadi dia coba menanam pohon kumpang mambu namanya. Pohon kumpang mambu. Nama kayu itu pohon kumpang mambu. Jadi kayu itu ditanamlah. Karena dia orang hebat, orang sakti, 2 hari udah besar. Besar pada bapak nih. Nah, kan? Udah besar kan? Akhirnya si pohon ini tinggi. Dia menjulang ke langit. Langit kan tinggi tuh. Nah, akhirnya dia ngasih sesajen. Apa ya sesajen itu? Ngasih makan roh. Dia ngasih makan roh. Agar apa? Agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk di situ. Akhirnya dimakanlah oleh binatang-binatang. Ada binatang apa yang makan itu? Ada singa. Yang makan tuh sesajennya. Banyak semua binatang makan. Hanya ada 2 binatang yang tidak ada makannya. Ada dipanggilnya. Siapa dia? Beruang dengan rayap. Nah, ada pernah lihat rayap di sebelah kita? Nah, ada 2 binatang itulah yang tak dipanggilnya. Ada dikasih makannya. Akhirnya binatang berdua ini punya berembuk ya, berembuk. Kalau kayak gitu kita tidak kasih makan, ayo kita tebang pohon nih. Ya, kita tebang pohon nih. Akhirnya si rayap makan pohon pelan-pelan, cuman dia banyak buahnya. Kalau si beruang kan bercakap dia tuh, bercakap bertaring, ya kan? Habis lah cepat dia makan pohon tuh. Nah, akhirnya manjatlah si bujang Beijing itu manjat karena di bawah ini dah mau ditebang oleh 2 binatang tadi. Siapa tuh? Rayap sama beruang tadi kan. Akhirnya dia waktu udah mau nyampe ke langit tumbang, jatuh kesungkur lagi. Akhirnya dia jatuh tinggi dari langit sana, jatuh ke bawah. Biar dia orang sakti, orang hebat, mati kan. Nah, jadi batu yang tadi itu kelempar waktu si bujang Beijing itu ngangkatnya terjatuh, waktu dikacau oleh bidadari itu, coba untuk diangkat, ternyata sudah tidak bisa lagi. Ya, sudah tidak bisa lagi. Nah, akhir cerita batu ini disebut batu kelam. Sekarang menjadi destinasi. Apa destinasi? Tempat orang main-main, tempat orang wisata, rekreasi. Bahasa Indonesia itu rekreasi. Kita liburan, bahasa Indonesia. Nah, oke, mungkin itu aja saya dapat sampaikan ya. Itu aja. Ada yang mau tanya? Oke, bisa ngerti semua? Paham ya? Oke, baik. Mungkin untuk mengambil dong ini, coba kita tepuk fokus saja. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tangan dulu buat kita semua. Oke, ayo.
tadi itu penyampaian dari Bapak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.